Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 1601. Mbak Wira ulangi, klien nomor 1601. Di sini ada terawangan badan ya. Mohon maaf bahwa Mbak Wira agak slow respon ya, karena ini lagi ada acara di luar kota. Acara Mbak Wira masih nanti jam 8.30, masih ada waktu 10 menit untuk melakukan terawangan ya. Sekarang adalah hari Rabu 12 Oktober jam 8.20 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, kita kembali ke terawangan badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui. Kenapa? Karena 2022 ini orang banyak yang merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena guna-guna, merasa kena kiriman gaib, merasa kena ketempelan, merasa kena jin negatif, merasa kena guna-guna, dan seterusnya. Merasa, yang mana akhirnya merasa ini belum tentu benar. Ya, kalau ini benar memang ketempelan ataupun kena gangguan gaib, dibersihkan beres. Tapi kalau itu adalah masalah psikologis, yang mana sejatinya dia tidak terkena gangguan gaib tapi merasa terkena gangguan gaib, ini mau diobati model gimana pun gimana sembuhnya kan gitu. Penyakitnya salah diagnosa kan begitu. Jadi ini penting ya kemudian untuk diketahui. Kenapa? Karena kalau memang orang itu kena gangguan gaib, secara energi dia akan kerasa, entah energinya itu rendah ataupun tidak stabil. Nah, di sini untuk klien nomor 1601, Mbak Wira rasakan energinya stabil dan tinggi. Jadi otomatis untuk golongan orang yang pertama yang energinya rendah tidak termasuk ya. Jadi Anda sehat secara gaib, tidak ada masalah. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Anda terus terang tidak masuk kategori ini. Anda masuk di kategori yang ketiga, yaitu orang-orang dengan karakter energi yang tinggi. Mbak Wira tidak sedang menghibur Anda, tidak sedang membuat Anda senang karena ini terawangannya terlambat nih maka hasilnya dibagus-bagusin. Enggak seperti itu ya. Jadi memang apa adanya saja Mbak Wira bertahan 7 tahun dalam jasa terawangan. Kenapa? Karena Mbak Wira selalu menyampaikan itu jujur apa adanya. Adanya baik Mbak Wira bilang baik, adanya buruk Mbak Wira bilang buruk, adanya biasa Mbak Wira bilang biasa. Itulah kenapa kemudian Mbak Wira dapat kepercayaan dari pemahar. Karena Mbak Wira selalu menyampaikan apa adanya, termasuk jika terawangan suatu azimat, mustika atau pusaka itu ada produk Mbak Wira sendiri, maka ketika kosong akan Mbak Wira bilang, oh ini kosong gitu, kodamnya mati dan seterusnya. Pasti akan Mbak Wira sampaikan seperti itu. Jadi di sini memang karena energi Anda tinggi maka Mbak Wira bilang ya tinggi, bukan karena ada tendensi apapun. Nah, adanya energi yang tinggi ya, energi yang tinggi pada seorang itu biasanya karena hasil olah diri ya, tempa diri, olah rasa, tirakat, baik tirakat yang berupa wirid ya, amalan-amalan rutin yang diwiridkan tiap hari, puasa, bertapa, meditasi ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Di sini silakan Anda nanti yang klarifikasi kembali apa benar Anda punya amalan yang rutin dibaca tiap hari, apa benar? Ya, nanti apapun jawaban Anda akan Mbak Wira screenshot untuk dijadikan testimoni di channel Mbak Wira. Sebagaimana video-video sebelumnya, postingan-postingan atau konten-konten sebelumnya yang Anda lihat ada screenshotan percakapannya, ya itu selalu seperti ini. Mbak Wira awal dengan pertanyaan, benar apa salah, silakan nanti Anda yang klarifikasi. Mbak Wira merasakan ada ilmu yang Anda amalkan, ada amalan yang masih Anda rutinkan. Dan amalan itu bukanlah suatu amalan yang keras, tapi lebih ke arah kelancaran hajat. Oleh karena kelancaran hajat itu, kalau dalam tubuh Anda ini paling dominan adalah pengasihan. Jadi nampaknya itu juga berhubungan dengan profesi Anda, yang kalau Anda ingin
hajat Anda, kebutuhan Anda, karir Anda lancar, maka Anda sangat butuh pengasihan. Biasanya orang-orang yang butuh pengasihan dalam kelancaran hajat itu biasanya marketing, biasanya ya HRD, sales, kemudian manajer yang dia punya bawahan, atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan orang-orang. Nah, ada tambah pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang, ada. Contohnya IT, ahli mesin, engineer, ya, montir, itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan mesin, dengan alat, tidak berhubungan dengan orang. Tapi kalau HRD, manajer kan jelas dia bekerja dengan berhubungan dengan orang-orang. Quality control itu tidak bekerja dengan orang, dia bekerja dengan barang, gitu. Ya, jadi nanti silakan Anda yang klarifikasi benar apa tidak. Jadi kok bisa sih Mbak Wira mengidentifikasi bahwa di sini untuk amalan ini untuk pengasihan yang paling kuat? Karena Mbak Wira merasakan ada sensasi energi menarik pada diri Anda. Dan sensasi yang menarik ini adalah ciri khas dari energi amalan pengasihan. Biasanya begitu. Ya, amalannya mungkin segala hajat, tapi dalam rangka membantu hajat-hajat Anda itu paling dominan itu ada di pengasihannya. Kayak gitu. Security itu bukan pengasihan. Security itu proteksi, ya, kepekaan batin. Peka kalau ada maling mau masuk, peka. Peka kalau maling masuknya dari sudut sana, peka, kayak gitu. Itu kalau security, ya, polisi, tentara itu kayak gitu, biasanya proteksi, kepekaan batin. Tapi kalau Anda ini pengasihannya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu aura. Aura adalah, energinya belum ya. Level energi itu kalau Mbak Wira skalakan ya, yang rendah itu di bawah 60, yang sedang itu antara 60 sampai 80, yang tinggi itu di atas 80. Kalau untuk Anda klien nomor 1601 ini energinya kira-kira ada di kisaran angka 84. Energinya soft, lembut, menarik ya, dan itu membuat Anda mudah disenangi oleh orang lain. Semacam kayak orang itu kalau ketemu Anda cocok, langsung aktif ngobrol, langsung nyaman, langsung betah, kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Kita lanjut. Untuk aura ya, aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi itu bervibrasi membentuk warna, maka warna itu yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk klien nomor 1601 di sini aura dominan Mbak Wira lihat adalah biru. Bukan karena Anda pakai kaos biru, bukan. Entah ini warna kaos Anda apa, biru kalau nggak salah ya. Bukan itu, tapi karena ada hubungan dengan energinya tadi yang dingin menarik yang menjadi ciri khas ASEAN. ASEAN itu aura dominan warna biru. Biru pada diri Anda ini biru cerah. Itu menjadi tanda bahwa Anda adalah orang yang tekun ibadahnya. Ya. Apapun agama Anda, Mbak Wira tidak tahu. Ya, nanti silakan Anda yang klarifikasi. Bener nggak kalau masalah ibadah memang Anda memprioritaskan kayak sholat, ya, kerjanya berhenti dulu, waktunya sholat nih, kayak gitulah. Misalnya kalau misalnya orang Kristen ya, Katolik, di Minggu waktunya ke gereja ini, waduh ada acara hari Minggu nggak bisa nih, waktunya ibadah nih, saya kayak gitu. Atau Hindu, Buddha waktunya ibadah, waktunya ibadah nih, ya nggak bisa nih, harusnya nyepi waktunya ibadah, nggak kerja ya, kayak gitulah. Jadi ibadahnya adalah orang-orang yang memang sangat mengutamakan ibadah ya, karena Mbak Wira merasakan energi Anda cerah sekali, kayak gitu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira tidak melihat ada yang negatif di badan Anda ya, jadi bersih, aman. Kemudian untuk cakra-cakra tubuh, Mbak Wira merasakan yang paling dominan itu adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan yang sudah aktif membuat Anda ketika ngomong saat ngomong itu mudah didengarkan oleh orang lain. Ketika ngomong saat ngomong itu mudah dipedulikan, mudah dianut, mudah diikuti oleh orang lain. Ya, itu yang utama. Biasanya marketing itu yang marketing manager itu sangat membutuhkan ya cakra tenggorokan aktif ini. Kenapa? Karena pekerjaannya dia profesi dia, kelancaran pekerjaan dia berhubungan dengan itu ya. Jadi ngomong tuh orang langsung ikut, langsung closing, kayak gitu kalau marketing. Kalau manajer ya orang dikasih tahu, diarahkan gini langsung nurut, langsung ikut, kayak gitu. Yang terakhir yaitu khodam badan ya. Untuk khodam badan ini kita punya dua aturan. Yang pertama yaitu Mbak Wira hanya membaca khodam yang ada di badan, di benda, di mustika, di pusaka, di keris, tombak, kulit dan seterusnya itu tidak dibaca. Jadi murni khusus yang dibaca adalah yang ada di badan, inside your body. Kalau menempel di luar mengikuti itu kalau memang ada biasanya Mbak Wira bacakan, tapi kalau tidak ada ya tidak ya. Jadi yang di badan itu yang paling kerasa kelihatan sekali. Kemudian yang kedua yaitu jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contohnya, Mbak katanya praktisi A saya ini punya khodam macan putih, kok kata Mbak Wira nggak ada. Silakan tanyakan ke praktisi A tadi kenapa kok dia bilang kayak gitu. Mbak katanya praktisi B saya ini keturunan raja-raja, apa benar? Kok kata Mbak Wira
tidak gitu. Ya tanyakan ke praktisi B yang ngomong kayak gitu ya. Mbak, katanya praktisi C saya ini punya kodam dewa-dewa, apa benar Mbak? Kok kata Mbak Wira enggak? Silakan tanyakan ke praktisi C gitu. Yang ngomong dia, bukan Mbak Wira. Jadi jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Dan ini fenomena yang cukup menjamur ya. Kenapa? Karena orang tuh seneng banget gitu. Wah, kamu punya kodam nih, wujudnya macan putih, itu seneng gitu. Padahal nggak ada. Ya supaya dia seneng aja gitu. Kalau seneng kan terus beli lagi. Nah itu yang Mbak Wira menghindari ya. Jadi kebiasaan seperti itu kemudian menjatuhkan nama praktisi. Sama ketika ada praktisi oknum ya, kemudian main trik, main gimmick mengatasnamakan itu supranatural, itu akhirnya imbasnya itu ke praktisi-praktisi lain yang nggak main gimmick gitu. Akhirnya dipukul rata gitu ya, bahwa oh kalau praktisi dukun mainnya gimmick tapi ngaku-ngaku itu magic kayak gitu. Nah itu akhirnya jadi jelek semua gitu lah. Itulah yang seringkali Mbak Wira tegaskan ya di banyak konten, di banyak video, bahwa Mbak Wira tidaklah atau bukanlah orang yang seperti itu. Mbak Wira selalu ngomong apa adanya, terkait suka nggak suka, siap nggak siap pendengar itu menyimak hasilnya, yang Mbak Wira sampaikan apa adanya. Itu kan masalah kelegaan hati ya, masalah kepuasan hati. Mbak Wira tidak bisa mengatur kepuasan hati dari klien kayak gitu. Cuman Mbak Wira berusaha memberikan yang terbaik, yang paling jujur, paling objektif ya. Kita kembali, khodam badan setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang pada umumnya khodam leluhur itu mengikuti anak cucu yang mirip energi dan auranya, sehingga tidak perlu penyelarasan yang aneh-aneh, karena yang dipilih adalah yang sudah mirip kayak gitu. Nah, untuk klien nomor 1601 di sini Mbak Wira tidak menemukan ada khodam leluhurnya ya. Yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu, itu juga tidak ada di diri Anda. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan. Mbah, saya kan tadi ngamalkan keilmuan, Mbah. Apakah tidak ada khodam keilmuannya? Untuk diri Anda, Mbak Wira melihat ada sosok kakek tua yang sering datang, tapi dia tidak selalu berada di samping Anda. Ya, mungkin dia datang ketika Anda butuhkan saja, tapi tidak selalu berada di dekat Anda. Bahkan sekarang ketika Mbak Wira cek pun dia tidak ada. Cuman Mbak Wira merasakan ada jejak atau residu energinya. Ini adalah khodam keilmuan. Khodam yang datang ketika seorang mengamalkan atau rutin punya amalan. Nah, dia tua utamanya lebih ke arah kepekaan batin dan pengasihan ya, sebagaimana amalan yang Anda amalkan tadi atau sesuai dengan kebutuhan utama dari diri Anda. Tapi dia tidak membawa dampak negatif, positif yang dia bawa. Cuman memang dia tidak ditundukkan, dia hanya ikut ketika Anda butuhkan, tapi kalau tidak butuh dia pergi lagi kayak gitu. Beda dengan khodam azimat ya. Kalau khodam azimat kan dia ketika Anda panggil butuh dia datang. Sewaktu-waktu Anda panggil butuh dia datang. Kalau ini enggak, dia belum tentu datang ketika Anda panggil, tapi ketika Anda butuh dia datang kayak gitu. Tapi ya tidak setiap Anda butuh dia datang, always itu enggak. Ya dia pengen datang gitu loh. Dia pengen enggak datang kayak gitu. Jadi memang tidak terkoneksi dengan diri Anda, dan Mbak Wira tidak menemukan adanya hubungan benang energi ya antara Anda dengan si khodam ini kayak gitu. Makanya Mbak Wira bilang suka-suka dia tidak terikat dengan Anda. Yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta ya, ini juga tidak ada. Oke, demikian untuk hasil terawangannya. Silakan untuk Mbak Wira tunggu klarifikasinya, Mbak Wira tunggu tanggapannya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.